Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di video saya. Kali ini, video ini saya buat khusus untuk kalian yang masih awam atau masih pemula mengenai mixer audio seperti ini. Ini mixer 3 tone, seperti ini teman-teman. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar video saya, Bang, kenapa suara vokal saya mendem saat saya menggunakan mixer? Terus ada lagi, Bang, kenapa suara saya cempreng? Kenapa suara saya terlalu berat? Dan kenapa terkadang saya menggunakan mic pada mixer sering feedback? Nah, masalah-masalah seperti itu bisa kita atasi apabila kita tahu settingan menggunakan mixer ini. Video ini saya buat untuk menjawab permasalahan tersebut teman-teman. Khusus untuk mixer 3 tone seperti ini, dan kayaknya mixer 3 tone seperti ini paling banyak ya digunakan oleh kita yang masih pemula dan baru mengenal mixer audio. Dan karena kita masih awam, wajar kalau kita banyak pertanyaan ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita banyak bertanya adalah suatu proses belajar, memang harus banyak bertanya. Dan sampai saat ini saya juga masih belajar. Jadi gini teman-teman, sebenarnya permasalahan hasil suara kurang bagus itu disebabkan ada beberapa faktor ya. Bisa disebabkan oleh perangkat Anda yang kurang kompatibel, seperti penggunaan kabel ya. Kadang-kadang juga jacknya juga jack yang murah, termasuk juga mic-nya mic yang murah. Nah, tapi itu soal budget lah ya. Kemudian permasalahan lain juga yang bisa menyebabkan kalau kita karaoke itu menggunakan mixer suara kita cempreng atau bahkan feedback ya. Itu kadang-kadang settingannya yang salah. Nah, berarti solusinya ada pada settingan mixer, teman-teman. Seperti ini. Mixer ini 3 tone pengaturan vokal ya. Ada high, mid, dan low. Bisa kita setting di sini. Bisa kita maksimalkan di sini. Namun kalau kita berbicara kualitas vokal pada mixer, berarti kita harus mengetahui dulu nih stepnya dari awal dan fungsi keseluruhan tombol-tombol dan katup ini. Jangan sampai asal mutar saja ya teman-teman. Jangan sampai asal setting-setting aja. Tahu-tahu hasilnya malah tidak maksimal. Nah, pertama, untuk colokan mic dulu nih. Seharusnya kita menggunakan XLR seperti ini teman-teman. Dan bukan TRS ya. Ini biasanya orang tidak paham nih di sini nih. Termasuk saya awal-awal menggunakan juga sering menggunakan TRS. Tapi sebenarnya itu kurang maksimal. Kenapa Bang harus pakai XLR? Selama ini saya pakai TRS, bisa bunyi. Ya, memang bunyi. Namun perlu Anda ketahui, mixer itu peruntukan colokan mic-nya itu dari pabrikannya langsung loh. Harus menggunakan XLR. Dan di mixer ini sendiri sudah diberikan keterangan jelas banget ini. Colokan mic harus di XLR teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian timbul pertanyaan lagi lah, terus line ini fungsinya buat apa? Nah, line ini fungsinya untuk instrumen ya. Untuk instrumen seperti gitar, piano ya, instrumen tambahan lah. Jadi mic menggunakan XLR sedangkan line ini untuk instrumen sebenarnya. Terus pertanyaannya dampaknya apa kalau kita menggunakan TRS ini sebagai input mic? Nyanyi menggunakan TRS seperti ini. Ya, dampaknya ke kualitas sinyal suara ya teman-teman. Tidak maksimal karena kualitas sinyal suara yang dihasilkan XLR itu jauh lebih baik apabila kalian menggunakan TRS. Lah kok bisa Mas? Padahal sama-sama kabel kan. Nah gini, XLR itu kan singkatan dari External Line Return ya. Terdiri dari 3 pin dan konfigurasinya segitiga. 1 kabel ground dan 2 untuk sinyal. Artinya apa? Artinya colokan XLR ini jauh lebih bagus menangkap sinyal suara dibandingkan TRS. Jadi jelas ya. Nah, sedangkan TRS sebenarnya peruntukannya untuk menangkap frekuensi suara keras. Jadi dia cocok untuk instrumen-instrumen keras seperti gitar, drum, piano, dan lain-lain ya. Intinya seperti itulah. XLR dan line ini sama-sama bisa digunakan untuk mic ya, tetapi peruntukannya sebenarnya XLR ini untuk mic dan line ini untuk instrumen. Jadi sampai di sini kita sudah tahu perbedaan colokan XLR dan TRS. Jangan sampai salah.
Nah, sekarang yang kedua, kita harus bisa membedakan antara fungsi gain ini dan volume yang paling bawah ini. Nah, di sini juga sering keliru nih. Kadang-kadang gainnya di fullin, teman-teman. Lah, bukannya sama aja bang, sama-sama bikin suara jadi keras. Nah, terkadang kita masih keliru ya teman-teman ya. Termasuk saya juga awal-awal belum mengerti fungsi dari gain ini. Saya main putar-putar aja. Nah, sebenarnya gain ini tugasnya sebagai penguat sinyal suara dari sumber suara dari mulut kita nih, ya, masuk ke mic. Jadi suara ini ditangkap oleh gain, dikuatkan sinyalnya. Nah, sedangkan volume tugasnya sebagai pengeras, menambah suara ya, pengeras suara dari mic dan mengirimnya ke output speaker. Bisa dibedakan ya, sinyal suara dari mulut masuk ke mic itu tugasnya gain. Sedangkan dari mic ke speaker tugasnya volume. Nah, itulah kenapa kalau kita asal mutar gain saja bisa mengakibatkan feedback. Karena penyebab utama feedback itu dari sinyal suara yang tidak stabil teman-teman, terlalu berlebihan. Jadi sinyal suara ditangkap oleh gain, kemudian di gain diproses lagi, dikuatkan, tapi tidak over, jangan berlebihan. Nah, kalau udah pas baru kita naikkan volume untuk mengeraskan suara ke speaker. Dan itu akan meminimalisir feedback teman-teman. Seperti itu ya stepnya ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya mengatur gain itu antara jam 11 dan batas toleransi atasnya itu jam 1. Karena apa ke jam 1? Karena biasanya kalau saya lebihkan ya, misalnya saya lebih dari jam 1 itu noise-nya mulai kedengeran teman-teman. Semakin tinggi gain-nya, noise-nya akan semakin lebih parah. Nah, biar lebih clean lagi kalian main amannya itu antara jam 11 sampai jam 1. Seperti itu ya. Sedangkan volume menyesuaikan kebutuhan kalian saja. Kemudian kalau gain dan volume sudah kita atur sesuai dengan porsinya, sekarang kita masuk ke pengaturan utama pada mixer ini, yaitu 3 tone. 3 tone itu maksudnya high, mid, dan low teman-teman ya. 3 pengaturan. Kemudian untuk mengatur ya dan mengatasi masalah-masalah vokal pada mixer, kuncinya kalian hanya perlu mendengarkan karakter si penyanyi tersebut ya. Biasanya kita klasifikasikan itu, kita sederhanakan permasalahan cuma ada 3. Yang pertama terlalu cempreng biasanya ya. Kemudian suaranya tidak jelas, artikulasinya kurang jelas, mendem, bindeng. Itu yang kedua. Dan yang ketiga biasanya suaranya terlalu overbass dan terlalu berat. Nah, itu 3 permasalahan yang bisa kita atasi menggunakan kontrol 3 tone ini ya. Oke, kita masuk ke permasalahan pertama dulu. Suara cempreng. Nah, ini biasanya terjadi pada vokalis perempuan ya. Namun terkadang juga beberapa penyanyi laki-laki ada yang karakter suaranya itu cempreng. Nah, untuk mengatasi suara cempreng, kalian hanya mengurangi high-nya saja. Kurangin. Lah terus timbul pertanyaan, kalau high-nya dikurangin, suaranya nanti tidak crispy bang. Tidak juga ya teman-teman, karena suara karakter cempreng itu sebenarnya basicnya sudah crispy ya. Namun karena terlalu crispy, akhirnya over high, menghasilkan suara yang cempreng. Nah, makanya itu kita perlu cut sedikit. Sambil kita dengarkan, sambil kita setting, mengurangi sampai benar-benar pas suaranya. Itu permasalahan suara cempreng. Terus yang kedua, permasalahan untuk suara bindeng. Artikulasinya kurang jelas kayak orang bergumam ya teman-teman. Nah, kalian hanya perlu menambahkan mid. Kalau tadi high-nya diturunin kalau suara cempreng. Kalau yang bindeng suaranya kurang jelas artikulasinya, kalian tambahkan untuk mid-nya. Fungsi mid ini sebagai body vokal teman-teman. Jadi kalau suara kurang jelas, artikulasi kurang jelas, kalian bisa tambahkan untuk mid. Nah, ini akan memperjelas suara, akan lebih enteng. Itu untuk permasalahan kedua. Dan yang permasalahan yang terakhir biasanya itu suaranya terlalu berat. Terlalu overbass ya teman-teman. Nah, kalian bisa kurangin bassnya, low-nya, kalian turunin. Nah, seperti itu. Jadi 3 permasalahan ini sebenarnya bisa diatasi apabila kalian bisa menggunakan feeling pendengaran kalian saja. Dengarkan si penyanyinya itu karakter suaranya seperti apa. Barulah kalian bisa mengambil tindakan
ketiga tone ini mau kontrol bagian apa, high, mid, apa low. Nah, di situ teman-teman. Nah, kalau kalian ketemu dengan vokalis yang suaranya sudah crispy, sudah artikulasinya tidak ada masalah, tidak mendem, dan low-nya juga udah pas, ya udah kalian flat aja semua. Jadi high-nya flat, mid-nya flat, dan low-nya juga flat. Ya, seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau kalian ketemu dengan mic ya. Kadang-kadang mic ini kalau murah dia karakternya lebih berat teman-teman. Tidak plong ya nyanyinya ya. Nah, itu biasanya kalian low-nya kalian cut, kurangin. Terus mid-nya tambahin. Sampai kira-kira jam-jam 3 lah ya maksimalnya. Kemudian high-nya juga di jam 3. Nah, itu biasanya akan membantu mic-mic murah agar lebih mendingan lah ya, untuk digunakan sebagai mic untuk karaoke. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. High ini pengaturan untuk frekuensi tinggi ya. Tugasnya membuat suara Anda menjadi lebih crispy. Tetapi kalau over high juga akan membuat suara Anda menjadi cempreng. Tergantung si vokalis ya. Kalian perlu dengarkan. Kemudian untuk mid sendiri tugasnya karena dia mid ya, dia bagian frekuensi sedang. Berarti dia akan mengangkat body vokal Anda apabila kalian menambahkan mid. Suara Anda menjadi lebih jelas artikulasinya dan tidak bindeng. Itu tugasnya mid. Kemudian untuk low sendiri dia mengatasi untuk frekuensi rendah. Suara-suara ngebass. Kalau kurang ngebass kalian tambahkan low. Tapi kalau terlalu ngebass berarti low-nya kalian kurangin. Gitu aja. Nah, contohnya karakter vokal saya sendiri nih teman-teman. Sebenarnya karakter vokal saya itu lebih mendem ya, dan sedikit tidak crispy. Makanya saya biasa mengatur high itu untuk mendapatkan crispy-nya saya atur di jam 3. Kalau sudah saya rasa pas, baru saya ke mid untuk memperjelas artikulasi suara saya agar tidak mendem. Biasanya antara jam 3, kalau perlu saya mentok ya. Nah, ini kedengeran kan sedikit lebih enteng ya teman-teman ya. Kemudian untuk low-nya saya flat aja karena saya rasa untuk nada-nada bass-nya sudah pas. Kecuali saya mau lebih ngebass lagi baru saya tambah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk kalian sendiri silakan kalian dengarkan karakter suara masing-masing, kemudian pelajari kurangnya di mana. Kalau sedikit cempreng kalian kurangin high-nya, kalau kurang crispy tambahkan high-nya. Kemudian kalau mendem ya kurang jelas kalian tambahkan low-nya, mid-nya. Tapi kalau sudah jelas, sudah bagus, karakter vokalnya sudah, artikulasinya sudah jelas, berarti mid-nya kalian flat saja. Kemudian agar lebih berkarisma, lebih ngebass, kalian bisa tambahkan low. Ya, sesuaikan kebutuhan saja ya teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, itu ketiga step ya. Maksudnya pertama kita mengetahui dulu tadi colokan yang harus kita gunakan untuk mic antara XLR dan TRS. Kita harus menggunakan XLR ya. Kemudian pengaturan gain dan volume. Biasanya saya atur gain dulu baru volume. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian terakhir kita mengatur 3 tone sesuai permasalahan karakter vokal Anda. Nah, kalau kita sudah mengatasi ketiga hal ini, mudah-mudahan bisa mengurangi permasalahan yang Anda rasakan saat ini saat Anda bernyanyi menggunakan mixer 3 tone seperti ini. Nah, kalau ketiganya sudah beres, baru kalian main efek. Mau itu echo atau reverb terserah Anda. Nah, efek ini biasanya paling terakhir teman-teman. Kalau kalian setting mixer vokal, biasanya efek itu paling terakhir. Pertama itu colokannya dulu harus pas. Kemudian gain, volume, baru masuk ke kontrol 3 tone, dan terakhir baru kita tambahkan efek. Intinya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada aux. Aux ini sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk pengaturan vokal, jadi ini hanya untuk monitor ya. Kemudian ada pen. Pen ini hanya untuk balancing ya, kiri kanan untuk output, itu saja. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalian terus mengasah feeling kalian, pendengaran kalian, tindakan yang perlu kalian ambil saat mendengarkan permasalahan vokal, baik itu cempreng, suaranya bindeng, kurang jelas artikulasinya, ataupun terlalu berat.
atau bahkan feedback bisa kita atasi apabila kita mengikuti step yang tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu Anda dalam permasalahan vokal menggunakan mixer 3 tone. Dan saya akhiri video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.